Pengertian penelitian pendidikan. Makna penelitian adalah suatu proses dari langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu topik atau isu. Penelitian atau research dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematik untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut. Diartikan juga sebagai proses pemecahan masalah dan menemukan serta mengembangkan batang tubuh pengetahuan yang terorganisasikan melalui metode ilmiah. Menurut Avanti, penelitian memiliki dua makna, yaitu 1. Research atau penelitian adalah upaya atau cara kerja yang sistematis dengan tujuan menjawab pertanyaan atau permasalahan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut. Kedua, research atau penelitian adalah proses yang sistematis, logis, empiris untuk mencari kebenaran ilmiah atau pengetahuan ilmiah. Apabila diterapkan dalam lapangan pendidikan berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan atau to discover knowledge dan pemecahan masalah problem solving. Pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasinya berdasarkan penafsiran data tersebut. Nah, selanjutnya yang kita bahas yaitu jenis-jenis penelitian. Berdasarkan dari jenis data yang diperoleh, peneliti dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang memandang tingkah laku manusia, dapat diramal, dan objektif dan dapat diukur. Instrumen dalam penelitian ini harus valid dan reliable, keajagan, konsisten, kestabilan, serta analisis statistik yang sesuai dan tepat sehingga hasil penelitian yang dicapai tidak menyimpang dari kondisi sesungguhnya. Yang kedua yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan strategi inquiry yang menekankan pada pencarian makna, pengertian konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun gambaran akan fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat atau lingkungan tertentu, memiliki fokus dan multimetode yang beragam sesuai dengan tujuan penelitian, bersifat alami, holistik, menekankan pada kualitas dan dipaparkan secara naratif. Berdasarkan sudut penerapan hasil penelitian dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian dasar atau basic research. Penelitian dasar atau basic research disebut juga penelitian murni, pure research, atau penelitian pokok, fundamental research, adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru. Yang kedua yaitu penelitian terapan atau applied research. Penelitian terapan dapat diartikan sebagai studi sistematik dengan tujuan menghasilkan tindakan aplikatif yang dapat dipraktekkan bagi pemecahan masalah tertentu. Hasil penelitian terapan tidak perlu sebagai suatu penemuan baru, tetapi merupakan aplikasi baru dari penelitian yang sudah ada. Berdasarkan dari sudut proses atau metode penelitian dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian historis. Penelitian ditunjukkan pada rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif memahami peristiwa-peristiwa masa lampau. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini susah dikendalikan, maka tingkat kepastian pemecahan permasalahan dengan metode ini adalah paling rendah. Yang kedua yaitu penelitian filosofis. Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki secara rasional melalui perenungan atau pemikiran yang terarah, mendalam, dan yang mendasar tentang hakikat suatu yang ada dan yang mungkin ada, baik dengan menggunakan pola berpikir aliran filsafat tertentu maupun dalam bentuk analisa sistematik berdasarkan pola berpikir induktif, deduktif, fenomenologis, dan lain-lain dengan memperhatikan hukum-hukum berpikir logika. 3. Penelitian observasional. Penelitian yang bertujuan untuk mengamati dan mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi dalam
fenomena natural ataupun sosial yang terjadi dalam tingkatan waktu tertentu dan tidak dapat dikendalikan oleh si peneliti seperti perubahan iklim, pergerakan binatang, pencemaran lingkungan, perubahan perilaku, masyarakat, kriminalitas, dan sebagainya. Yang keempat, penelitian eksperimental. Dalam penelitian eksperimen, peneliti melakukan manipulasi atau mengkoordinasikan keadaan sehingga representatif untuk diadakan penelitian. Kemudian diobservasi pengaruh yang diakibatkan oleh perlakuan atau manipulasi tersebut. Yang kelima, penelitian ex post facto, disebut juga penelitian kausal komparatif karena dimaksudkan untuk menyelidiki kausa atau sebab yang mungkin untuk suatu pola perilaku yang dilakukan dengan cara membandingkan subjek di mana pola tersebut ada dengan subjek yang serupa di mana pola tersebut tidak ada atau berbeda. 6. Penelitian action research. Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru untuk mengatasi kebutuhan dalam dunia kerja atau kebutuhan praktis lain. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu penelitian survei. Penelitian survei cenderung mengendalikan data yang sifatnya kuantitatif. Misalnya dengan mengumpulkan informasi dari angket atau kuesioner yang telah disusun variabel-variabelnya. Data-data tersebut kemudian diolah dan dianalisis sehingga dapat disimpulkan hasil surveinya. Berikut referensi atau sumber dari materi yang sudah dipaparkan.